Mengaku karena faktor ekonomi, seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual anak kandungnya yang baru lahir via media sosial. Fandi Ramdan atau Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal Indonesia yang didakwa terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu, dituntut hukuman mati. Namun ancaman hukuman mati ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan penegakan hukum kasus narkotika di Indonesia, terutama dalam KUHP baru. Komisi 3 DPR pun ikut bersuara. Kita akan bahas dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi. Impor 100.000 lebih mobil pickup India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk Koperasi Desa Merah Putih menuai polemik. Kadin minta dibatalkan karena produsen dalam negeri masih mampu menyediakan. Sementara DPR minta ditunda. Puasa sudah berjalan 1 pekan, saatnya mempersiapkan sejumlah hal jelang Lebaran, termasuk uang baru. Di Madiun, saudara, warga rela antre panjang demi mendapatkan uang baru untuk Idul Fitri. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, di hari ini, hari Rabu 25 Februari 2026. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktavianus. Jumlah informasi akan kami hadirkan, saudara. Tadi juga sudah disebutkan dalam headline yang juga menarik. Tidak hanya tadi, kayaknya udah mulai pada berburu, termasuk Adisti ya. Baru tadi kita ngomong lagi mau nge-war ini di kas keliling Bank Indonesia, begitu ya, ada beberapa yang masih kosong, tapi ini padahal baru 1 pekan ya, bulan Ramadan, tapi kemudian kita sudah bersiap untuk menjelang Lebaran. Salah satunya adalah ini soal penukaran uang. Kalau mau menukarkan uang, ini sudah disediakan layanan untuk penukaran uang dari Bank Indonesia, begitu ya. Jadi bagi Anda yang memang berniat untuk bisa nge-war penukaran uang, sekarang mulai saatnya nge-war nih di Bank Indonesia, begitu ya. Karena memang ada beberapa tempat dan juga lokasi, walaupun memang harus antre panjang, tapi setidaknya ya gratis. Kalau memang nggak dapat ya biasanya apa ya, ditukar uang di pinggir jalan itu kan juga ada ya. Itu juga bisa, tapi memang tidak disarankan karena udah pasti yang di BI memang orang Indonesia ini dermawan ya, gitu, pikirannya pengen ngasih THR dengan uang baru biasanya. Nah itu dia nih yang juga menjadi apa ya, tidak hanya soal penukaran uang baru, tapi yang lagi bikin pusing adalah soal bagaimana harga yang mulai melambung tinggi kalau udah mulai mau Lebaran. Bahkan ini di 7 hari Ramadan saja harga daging sapi ini sudah lumayan. Sudah angkanya 150.000, 160.000 rupiah ini per kilogramnya. Tidak hanya daging sapi, tapi juga cabai rawit merah juga harganya makin pedas ini. Mohon ya pemerintah untuk segera untuk bisa melakukan pasar murah secara besar-besaran dan juga serentak supaya ini stabil harganya. Kan kita mau bikin rendang juga ya buat Lebaran. Harus ada dagingnya, juga ada cabenya. Nah itu dia, nanti juga kita akan hadirkan informasi selengkapnya, termasuk juga informasi penting lainnya. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini ada terjadi kebakaran gardu listrik di Jalan Sumatera, Kota Jambi. Akibatnya pasokan aliran listrik di wilayah tersebut terputus. Sebuah gardu listrik di Jalan Sumatera, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi terbakar pada Selasa malam. Besarnya kobaran api membuat panik warga sekitar. Warga yang melihat langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tak lama, 15 personel dan 3 tim pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api dalam waktu 20 menit.
mundur. Jangan dekat-dekat, Mas. Menerima laporan masyarakat bahwa adanya kebakaran gardu listrik di RT 38 Jalan Sementara, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung. Adapun langkah penanganan yang kami lakukan menghubungi pihak PLN untuk memutus arus listrik dan kami melakukan pemadaman selama 20 menit dengan cara menggunakan apar dan menyemprot dengan armada yang menghabiskan lebih kurang 2.000 liter air. Adapun hambatan di lapangan yang kami terima, banyaknya warga yang menonton yang berada di lokasi yang membuat anggota kami susah untuk melakukan pemadaman kebakaran karena yang terbakar ini adalah arus listrik. Informasi berikutnya, Saudara, bus Transjakarta jurusan Tanjung Priok Senayan menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Kecelakaan bermula saat bus Transjakarta melaju melewati Jalan Gunung Sahari Raya saat lampu lalu lintas hijau. Namun di arah kanan muncul seorang pengemudi ojol yang akan menyeberang dengan kecepatan tinggi ke arah Mangga Besar. Pengendara motor mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Saya selepas dari halte Jembatan Merah, itu posisi lampu masih baru hijau, dan posisi saya memang mau lurus itu posisi lampu masih hijau. Saya lihat itu motor ada yang masih udah menepi dan ada yang salah satu itu menyeberang, saya nggak bisa ngerem. Posisi mereka lampu merah. Mengaku karena faktor ekonomi, seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual anak kandungnya yang baru saja lahir via media sosial. Pelaku kemudian ditangkap dari penyamaran polisi. Aksi gelap mata dilakukan seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan. Karena himpitan ekonomi, ia bermaksud menjual buah hatinya yang baru lahir di media sosial senilai 52 juta rupiah. Namun, niat pelaku digagalkan polisi. Pelaku dibekuk usai menerima uang muka 1 juta rupiah dari polisi yang menyamar sebagai pembeli. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan beserta barang bukti uang dan bayi usia 3 hari yang akan dijual. Dari informan ini berkomunikasi dengan pelaku, kemudian sempat putus komunikasi, kemudian pelaku ini menghubungi dengan nomor yang berbeda. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan, kemudian juga terjadi transaksi. Pada saat di sana transaksi ada anggota yang menyamar informan, kemudian polisi menyerahkan sejumlah uang sebesar 1 juta yang awalnya dianggap untuk DP dulu. Pada saat terjadi serah terima itu, pelaku sudah membawa bayi, berencana akan mengambil sisa uangnya. Pada saat itulah anggota polisi yang menyamar menangkap pelaku. Saat ini polisi masih menyelidiki dugaan adanya pelaku lain dan jaringan perdagangan orang. Sementara istri pelaku atau ibu bayi tidak ditahan dan berstatus sebagai saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Negeri Sukabumi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus kematian remaja usia 13 tahun yang diduga dianiaya ibu tiri. Sebelumnya polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dijelaskan oleh Kasipidum Kejari Kabupaten Sukabumi, Abram Nami Putra. Dia bilang Kejaksaan Sukabumi sudah menunjuk sejumlah jaksa untuk menangani kasus ini. Selain itu, Kejaksaan juga masih menunggu berkas P21 dari kepolisian. Dan kami sudah menunjuk beberapa jaksa untuk mengikuti dan meneliti perkembangan dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Polres Pelabuhan
Sukabumi, Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Oke, detail dari SPDP ini sendiri, Pak? SPDP-nya itu atas nama terlapornya itu Saudari TR selaku ibu tiri dari korban. Sementara pasal yang dikenakan di SPDP itu pasal 80 ayat 1, ayat 2, junto pasal 76C, larangannya 76C. Yang intinya itu melakukan kekerasan terhadap anak, yang ayat 1-nya itu luka biasa, yang ayat 2-nya itu luka berat. Duka masih belum pudar dari sorot mata sang ibu. Lisnawati memantapkan langkahnya mencari keadilan atas kematian putranya yang tewas diduga dianiaya ibu tiri. Meski kasus ini tengah diusut polisi, Lisnawati juga melaporkan mantan suami yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi atas dugaan unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap putranya. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu, nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu sama anak saya bari bawa motornya di Sebelum meninggal, korban mengaku mengalami penganiayaan ibu tirinya. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu anaknya karena dihalang-halangi mantan suami. Amran, kakak Teni, sang ibu tiri menyangkal tudingan adanya penganiayaan terhadap korban. Menurut Amran, korban tak mungkin mau pulang ke rumah jika ibu tirinya kejam. Amran menyebut adiknya justru kerap memberi perhatian layaknya ibu kandung kepada korban. Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena ibu tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Kenapa? Karena logikanya anak itu udah 12 tahun gitu, bukan anak kecil lagi gitu. Sekarang menurut informasi itu adalah dari Polsek kemudian dibawa ke Polres. Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus mengumpulkan bukti terkait kasus meninggalnya NS di Sukabumi yang diduga dianiaya ibu tirinya. Dari hasil penyelidikan sementara, KPAI menemukan sejumlah fakta, yaitu adanya pembiaran perlakuan kekerasan yang kerap dialami korban. Anak N ini, dia kan sudah beberapa kali mengalami kekerasan. Dan bahkan kekerasan sudah menjadi bagian ya dari kehidupannya. Yang perlu saya pertanyakan pertama adalah tetangganya, kemudian yang kedua keluarga besarnya, ya. Apakah hanya diam saja? Tetapi yang menarik dari kasus ini, Mas, yang kami memang harus turun adalah felisida itu seringnya terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Nah, pada kasus ini itu terjadi pada usia 12 atau 13 tahun, di mana pelakunya ibu. Kalau pelakunya ayah, ada juga pernah kejadian, pelakunya ayah itu ada di Kalimantan ya. Di Kalimantan, di Maluku pernah terjadi. Tetapi karena pelakunya ibu, ini sekuat apa sih ibu ini sehingga anak tidak berani untuk melawan? Kasus kematian anak yang diduga dianiaya ibu tiri kini statusnya telah naik ke penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Polisi menemukan bukti adanya unsur pidana kekerasan pada korban dan telah memeriksa 16 saksi, termasuk terduga pelaku penganiayaan ibu tiri korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang advokat jadi korban penusukan diduga oleh debt collector di Tangerang, Banten. Peristiwa ini terjadi saat pelaku hendak menarik 1 unit mobil milik korban. Ini suami saya itu. Ini. Ngapain? Peristiwa ini terjadi di Jalan Palem Semi Tangerang pada Senin sore. Kejadian bermula saat 3 pria memasuki pekarangan rumah untuk menyita mobil milik korban. Korban yang menolak menyerahkan kendaraan karena merasa tidak sesuai SOP. Tidak berselang lama, korban kemudian ditusuk pelaku usai terlibat cekcok. Korban melaporkan kasus ini ke polisi. Usai kejadian, pelaku lantas kabur. Kami sudah datang ke TKP
Dan Bapak Kapolres juga sudah mendatangi korbannya semalam di rumah sakit. Kemudian dari kami anggota masih ada di lapangan untuk tetap melakukan pengejaran fokus agar kasus ini bisa terungkap. Unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolda Yogyakarta Selasa malam ricuh pasca demo. Situasi kembali kondusif dan 3 mahasiswa telah dipulangkan. Informasinya usai jeda, saudara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolda Yogyakarta pada Selasa malam berlangsung ricuh. Pasca demo, situasi kembali kondusif dan 3 mahasiswa telah dipulangkan. Mahasiswa berunjuk rasa mengecam kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di Tual sempat diwarnai kericuhan. Polisi membubarkan massa dan 3 mahasiswa sempat ditangkap. Akibat kericuhan, pagar Mapolda rusak. Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan bilang pasca demo, kondisi telah kondusif dan 3 mahasiswa telah dipulangkan. Petugas sempat mengamankan 3 mahasiswa, namun ketiganya telah diserahkan langsung malam ini, tadi sekitar jam 22.30 WIB. Kami telah menyerahkan kepada pihak rektorat yang sebelumnya kami hubungi, kami koordinasikan untuk menjemput mahasiswanya. Kemudian saat ini sudah pulang ataupun meninggalkan Mapolda. Sejak Selasa sore, mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Yogyakarta. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas kasus kekerasan yang diduga melibatkan polisi. Hari ini ya kita berharap setidaknya polisi bisa sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan ataupun semena-mena terhadap rakyatnya, bahwa polisi itu harus hadir sebagai garda pelindung bagi masyarakat. Tidak boleh ada lagi korban yang timbul dari rakyat. Anggota BRIMOB penganiaya pelajar hingga tewas di Kabupaten Tual, Maluku dipecat usai menjalani sidang etik selama 13 jam. Sebelumnya, saudara, korban dianiaya usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Sidang etik anggota BRIMOB tersangka penganiaya pelajar berlangsung selama 13 jam di ruang sidang disiplin Komite Kode Etik Polda Maluku sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Sidang dihadiri 14 orang saksi, juga orang tua korban hingga pengawas eksternal Polri. Bribda MS diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH karena terbukti melanggar dan dinyatakan bersalah atas meninggalnya Arianto Tawakal yang merupakan seorang pelajar di Tual. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan yang disampaikan tersebut, terduga pelanggar atas nama Bribda Mesias Victoria Siahaya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis. Menanggapi kasus kekerasan polisi yang menewaskan pelajar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menyebut, tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan pada anak. Menteri PPPA menuntut proses pidana dan etik pada pelaku harus transparan dan tuntas. Saya menegaskan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, oleh siapapun, dan dimanapun tidak dapat ditoleransi. Negara wajib memastikan setiap anak hidup aman, terlindungi, dan dihormati hak-haknya. Kami mendukung langkah tegas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses pidana dan kode etik harus berjalan transparan, akuntabel, dan tegas.
Bribda MS ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya seorang pelajar Madrasah Sanawiyah pada Kamis 19 Februari 2026. Korban dianiaya usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Akibat penganiayaan ini, korban meninggal. Kini, usai di sidang etik, Bribda MS harus menghadapi proses hukum pidana atas perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Tukang ojek di Pandeglang, Banten terancam pidana usai kecelakaan gara-gara jalan rusak yang menewaskan penumpangnya. Sempat beredar informasi tukang ojek sudah jadi tersangka, namun polisi membantahnya. Jalan rusak dan berlubang lagi-lagi memakan korban. Seorang tukang ojek bersama penumpangnya kecelakaan di Pandeglang, Banten. Naas, penumpang tewas, sementara pengemudi ojek, Al-Amin Maksum, mengalami luka-luka dan sempat dirawat di rumah sakit. Al-Amin bercerita, kecelakaan terjadi pada 27 Januari saat mengantar penumpangnya untuk bersekolah di Kampung Gardu Tanjak. Pasca kejadian, dirinya telah menjalani serangkaian pemeriksaan di Mapolres Pandeglang. Supaya kasus ini dihentikan kan ya, semoga ada keadilan aja dari saya. Saya kan tahu saya nggak punya apa. Masa saya ibaratnya dituntut dipenjarakan, tahu kan anak istri saya siapa yang nafkahin. Saya kan di tukang ojek. Kuasa hukum tukang ojek meminta kasus ini diselesaikan dengan restoratif justice. Kuasa hukum menilai perkara itu tidak layak dilanjutkan karena baik pengemudi maupun penumpangnya merupakan korban jalan rusak. Kita dampingi untuk mengajukan restoratif justice di Polres Pandeglang. Nah, kami sudah mengajukan di hari Minggu kemarin tanggal 22 Februari ke Dakum di Polres Pandeglang. Nah, setelah itu pihak Polres memfasilitasi, memediasikan dengan pihak korban dari keluarga almarhum Raffi. Keluarga almarhum Raffi ini memang menolak keberatan untuk diadakan perdamaian, tapi kami tetap persuasif. Sebelumnya sempat beredar, Al-Amin, pengemudi ojek, sudah menjadi tersangka kasus kecelakaan yang menyebabkan korban tewas. Namun, hal ini dibantah polisi. Polisi bilang kasusnya masih dalam penyelidikan. Perlu diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Sementara itu, kuasa hukum tukang ojek ini juga menggugat sejumlah pihak buntut kecelakaan karena jalan rusak. Kami kutip dari Kompas.com. Kuasa hukum Al-Amin bilang ada 5 pihak yang digugat, diantaranya Gubernur Banten, Dinas PUPR Banten, hingga Bupati Pandeglang. Karena adanya fakta jalan berlubang yang tidak diperbaiki hingga memicu kecelakaan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di pasal 273 ayat 3, memang disebutkan sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika berakibat orang lain meninggal, pelaku bisa dipidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp120 juta. Perkembangan terkini saat Lantas Polres Pandeglang pun menyatakan terbuka terhadap konsultasi dan masukan dari masyarakat guna memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan profesional. Suherdi, Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Banten. Saudara Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal Indonesia yang didakwa terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu dituntut hukuman mati. Namun ancaman hukuman mati ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan penegakan hukum kasus narkotika di Indonesia, terutama dalam KUHP baru. Komisi 3 DPR pun ikut bersuara. Kami akan membahasnya dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi usai jeda.
Indonesia ini nggak adil. Adil hukum Indonesia ini nggak adil. Hukum di Indonesia ini tumpul di bawah. Itulah ungkapan kekecewaan Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal Indonesia yang didakwa terlibat dalam kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa. Ancaman hukuman mati terhadap Fandi Ramadan kembali menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan penegakan hukum dalam perkara kasus narkotika di Indonesia. Fandi didakwa terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa yang disergap Badan Narkotika Nasional atau BNN di perairan Tanjung Balai Karimun 21 Mei 2025 lalu. Penuntut umum menuntut hukuman mati karena menilai Fandi mengetahui sejak awal rencana penyelundupan barang haram tersebut. Senin lalu, sidang pledoi digelar di Pengadilan Negeri Kota Batam, menghadirkan 6 terdakwa termasuk Fandi Ramadan. Usai persidangan, nenek Fandi, Siti Khalijah, menangis histeris dan meyakini bahwa cucunya tak bersalah. Saya tahu bagaimana cucu saya itu, dia memang murni tidak bersalah. Dia hanya dijebak orang itu. Baru 3 hari dia berangkat, saya tak sanggup melihat dia sekali dia jemput. Udah hancur kalian di saya. Merespons kasus ini, Komisi 3 DPR menggelar rapat internal membahas tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Selesai rapat, Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang, rapat menghasilkan 3 poin yang ditujukan untuk aparat penegak hukum hingga majelis hakim, terutama terkait konsep hukuman mati dalam KUHP baru. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk majelis hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. Pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin dan riwayat hidup pelaku pidana. Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, jaksa penuntut umum menuntut Fandi dan terdakwa lainnya dengan hukuman mati. Keluarga berharap Fandi Ramadan dibebaskan karena yakin Fandi tak bersalah. Ricky Ramadan, Nanda Aprilia, Zamzari, Kompas TV Batam dan Jakarta. Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal Indonesia yang didakwa terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu menggunakan kapal tanker Sea Dragon, dituntut hukuman mati. Namun ancaman hukuman mati terhadap Fandi Ramadan kembali menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan penegakan hukum dalam perkara kasus narkotika di Indonesia, utamanya dalam KUHP baru. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Mas Habib dulu. Mas Habib, kemarin Komisi 3 DPR RI sudah menggelar rapat khusus untuk membahas soal kasus Fandi ini yang dituntut hukuman mati. Apa rekomendasi yang kemudian diberikan oleh DPR RI, khususnya Komisi 3 DPR, kepada Mahkamah Agung? Poin krusialnya. Ya, ada 3 poin ya. Kami sebagai pembuat undang-undang, yaitu KUHP baru, mengingatkan yang pertama terkait dengan paradigma hukum pidana kita itu sudah beralih. Kalau dulu di KUHP lama paradigmanya adalah keadilan retributif atau keadilan sebagai alat untuk pembalasan. Di KUHP baru sudah menjadi keadilan substantif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Intinya hukum untuk memperbaiki situasi di masyarakat. Yang kedua, terkait hukuman mati, juga sudah terjadi perubahan paradigma yang sangat ekstrim dari KUHP lama
di mana hukuman mati adalah hukuman pokok di KUHP baru, hukuman mati menjadi alternatif ya yang diterapkan di yang terakhir kalinya ya diberlakukan untuk melakukan pencegahan dan mengayomi masyarakat. Intinya hukuman mati ini menjadi sangat-sangat selektif untuk dijatuhkan ya. Untuk dijatuhkan dan untuk dilaksanakan itu sangat selektif. Kita tahu pasal terkait hukuman mati ini adalah pasal terlama dalam pembahasan KUHP kemarin, yang baru disepakati 5 tahun setelah pasal-pasal yang lainnya. Jadi kita debat khusus hukuman mati ini hampir 5 tahun, ya. Bagian besar awal kita memang tidak menginginkan pelaksanaan hukuman mati, tapi memang ada teman-teman berpendapat tetap perlu untuk situasi-situasi sangat-sangat terbatas. Ya. Yang ketiga, kami mengingatkan ya bahwa terkait azas tadi ya, ada namanya pedoman pemidanaan. Ya, pedoman pemidanaan itu ya adalah hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus melihat ya sikap batin, kemudian juga kadar kesalahan yang harus sesuai dengan berat ringannya hukuman harus sesuai dengan gradasi kesalahannya ya. Kemudian juga riwayat hidup yang bersangkutan ya. Sikap batin tentu ada di situ juga. Jadi dari semua itu ya kami mengikuti fakta yang sudah dikonfirmasi ya. Ini fakta dari yang bisa dikonfirmasi oleh jaksa ya, bahwa Fandi bukan satu-satunya dan bukan aktor utama. Itu dikonfirmasi dari persidangan oleh pihak jaksa. Kemudian menerima bayaran yang tidak tidak glamor lah ya, tidak kontroversi. Bayarannya itu cuma 8,2 juta rupiah ya, yang dikatakan itu pun sebagian adalah hutang yang akan dicicil dengan gaji. Jadi gajinya bukan 8, juta ya. Di awal dikasih 8,2 juta, tetapi nanti akan dicicil dengan gaji. Tambah lagi dia baru bergabung tahun 2022 baru lulus ya dan sebagainya. Sehingga ya, menurut kami kalau kami ingin mengatakan dengan tegas tidak layak ya penjatuhan hukuman mati terhadap Fandi. Tapi kami membuat aturan yang juga bersifat pernyataan yang juga bersifat umum agar ya ini juga dipedomani oleh seluruh aparat penegak hukum. Makanya kemarin ya kami bikin rapat khusus, ya, lalu rapat khusus itu mengeluarkan keputusan tersebut melalui pimpinan DPR hari ini atau kemarin sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung. Ya, jadi ini agar dipedomani dan kita insya Allah ya kita optimis ya. Ini kan memang baru tahap-tahap awal pemberlakuan KUHP dan KUHP baru. Ya, semoga bisa segera dipahami dan dipedomani oleh aparat penegak hukum kita. Oke, jadi menarik yang Anda tadi mengatakan bahwa memang seorang Fandi ini tidak layak untuk dituntut hukuman mati ketika melihat kadar kesalahannya yang kita tahu baru berlayar 3 hari dengan upah yang tadi Anda sebutkan, Mas Habib. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan jaksa seharusnya dan juga pertimbangan hakim. Iya, makanya ujungnya kan ada di hakim, palunya kan ada di hakim. Kita masih ada kesempatan ya untuk mengingatkan. Memang ada independensi hakim ya. Cuma di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Yang kami sampaikan itu bukan sekedar nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Itu kesimpulan rapat dari lembaga yang membuat KUHP baru ya, yang dia pegang di mejanya itu kami yang bikin gitu loh. Kami jelaskan maksudnya apa sehingga bisa memahami dalam membuat putusan nantinya. Oke, saya ingin ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalau kita lihat dari kacamata hukum dari penilaian Anda di sini terkait dengan kasus Fandi, seorang ABK yang bahkan ini harus menjadi pembuktian bagaimana kadar kesalahan dari Fandi ini dalam dugaan kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu, soal asas keadilan termasuk juga soal pemberantasan narkotika. Ini kan juga pro dan juga kontra. Bagaimana dari kacamata hukum Prof. Ibnu menilai ini soal hukuman mati atau tuntutan hukuman mati terhadap Fandi? Ya, ini Mbak Adisya. Pertama tentang tuntutan pidana mati. Di Indonesia, pidana mati itu terakhir kasus Freddy Budiman. Dan sampai sekarang, kalau kita lihat data, kebetulan saya orang Purwokerto, di Nusa Kambangan yang menunggu mati itu ada 250 eksekusi mati. Nusa Kambangan.
kalau di tingkat nasional ada 400 eksekusi mati. Pertanyaannya, kapan eksekusi mati? Dalam konteks hukum, itu namanya hukum belum selesai. Karena ada istilah hukum, ada litis vitae oper. Hukum itu harus selesai. Sehingga suatu putusan kalau belum diskusi, ya belum selesai. Ini menjadi problem nasional penegakan hukum yang belum selesai. Sehingga kalau ditambah hari ini berarti menjadi 400 lebih. Nah, pertanyaannya kapan itu eksekusi? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tuntutan mati. Memang betul ya, di dalam jaksa itu meletakkan pada undang-undang narkotika. Karena locus tempus narkotika. Tapi sekarang kan sudah ada perubahan dalam KUHP nasional. Jadi poin-poin yang terhadap tindak pidana narkotika itu diambil di dalam KUHP baru. Kan itu. Oleh karena itu dalam putusan baru itu, KUHP baru tadi, Bang Habib tadi, nggak ada pidana mati alternatif. Yang hanya ada pidana seumur hidup. Tapi itu nanti ranah pengadilan. Makanya dalam hal seandainya nanti masuk sampai pada tuntutan di majelis hakim, saya kira ada berlaku lex favorio. Bahwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang dipakai yang meringankan. Kan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks hukum terhadap Mbak Aris, kita dulu ada perkembangan monistis, jadi tidak dibedakan antara pelaku dan perbuatan. Nah, perkembangan yang sekarang ada suatu konsep dualistis antara perbuatan dan pelaku. Nah, di sini betul memang ada perbuatannya ditemukan 2 ton gitu loh. Tapi pertanyaannya, pelakunya seperti apa? Baru 3 hari. Bagaimana kemampuan melihatnya? Apakah tidak terjadi karena ada relasi kuasa? Ini yang harus dilihat. Dengan demikian kalau kita lihat perbuatan betul 2 ton, tapi bagaimana kondisi si pelaku? Disinilah yang melitik beratkan konsep dualitis yang berkembang itu, melihat betul-betul si pelaku itu harkat, martabat, kedudukan, sikap batin yang tadi Bang Abdul katakan, itu harus sudah jelas. Kalau ya akhirnya seperti ini lah, tampaknya mungkin pada waktu pembuktian di persidangan, majelis hakim, penasihat hukum tidak membuka sampai hingga terjadi putusan yang seperti ini. Begitu, Pak. Oke, termasuk juga soal dalam tanda kutip ya, peran dari aktor utama yang sampai saat ini kalau kita lihat Mr. Tan yang diketahui Mr. Tan atau alias Jackie Tan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Ini merupakan salah satu aktor utama dalam kasus penyelundupan sabu 2 ton ini. Bagaimana dengan kadar kesalahan Fandi, walaupun memang dikatakan Fandi dan terdakwa lainnya ini menerima uang. Apakah kemudian bagaimana proses persidangan selanjutnya? Apakah Anda yakin putusan akan sesuai dengan tuntutan atau kemudian seperti apa? Ya, apalagi ini pelaku utamanya belum. Jadi dalam konsep KUHP nasional ada yang namanya penyertaan, turut serta. Bagaimana peran serta pelaku, turut serta, pelaku utama yang terjadi. Nah, dalam hal ini pelaku utamanya nggak ketemu. Dan pelaku-pelaku yang lain tampaknya kita juga belum mendengar apakah sudah dituntut atau belum. Jadi ada yang pikiran melompat ini, pelaku yang lain yang tanda petik mungkin pelaku aja belum ada tuntutan, kok Fandi kalau kita melihat sebagai mungkin pelaku yang membantu ya, pelaku ketiga. Ada pelaku utama, pelaku kedua, pelaku tiga. Nah, saya kira pelaku kedua itu seperti apa kita belum mendengar. Harusnya kalau kita mendengar ketika pelaku utama ketemu, pelaku kedua yang bagai penyertaan itu sudah dituntut dulu, baru dengan sampai Kompas TV, Bang Habib dan sebagainya menyampaikan ke Mahkamah Agung akan melihat bahwa konteks pemidaan sekarang adalah meletakkan sebagai rehabilitatif suatu perbaikan tentang bagaimana pelaku, apalagi kan masih muda. Ini saya kira suatu bentuk pertanggungjawaban negara melihat sebagai aspek dualistis pelaku dan perbuatannya harus melihat secara komprehensif. Oke, harus dilihat secara komprehensif. Tapi kemudian penting juga untuk diingat adalah untuk peran dari aktor utamanya, yakni Mr. Tan yang sampai saat ini juga masih DPO. Mas Habib, bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita akan dorong terus juga, memang ini harus tuntas. Ya. Yang pelaku utama mastermind-nya tentu harus ditangkap. Dan saya kalau terhadap mastermind ya, terhadap orang yang merencanakan ini semua lalu paling banyak mengambil keuntungan, saya sangat sepakat diterapkan hukuman mati. Karena
itu 2 ton itu daya rusaknya itu luar biasa ke masyarakat kita kan. Ya, jadi kita dorong saja ya. Tapi memang faktanya memang kan nggak mudah. Ini kan kejahatan lintas negara. Biasanya ya dalam situasi seperti ini pelaku utama itu tidak ada di Indonesia ya. Pelaku utama mengendalikan kejahatan ini dari luar Indonesia. Ini yang kita dorong ya kepada penegak hukum untuk menggunakan semua protokol yang mereka miliki untuk menangkap si pelaku utama beserta jaringannya. Oke, tapi saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, terkait dengan Fandi, ini kita membahas soal Fandi. Ini kan sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana seumur hidup. Pidana mati maksud saya. Kemudian apakah ini hanya efek kejut atau seperti apa? Kalau Anda melihatnya dari kacamata hukum. Ya, dari aspek norma itu tidak salah karena pasal yang didakwakan adalah sebagai bentuk pengedar, bandar ini bandar loh Pak. Jadi tuduhannya itu bandar, nggak salah. Tapi dalam sebagai implementasi dalam tuntutan tampaknya itu efek kejut. Kenapa sampai katakan efek kejut? Saya kira penegak hukum tahu. Pertanyaannya sampai detik ini adakah eksekusi mati? Nggak ada. Tadi saya katakan hampir 250 ada Nusa Kambangan. Hampir yang lain di Indonesia. Jadi total itu ada 400-an yang menunggu eksekusi mati. Nah pertanyaannya, dengan KUHP baru yang Bang Habib tadi sampaikan, itu menjadi persyaratan khusus seandainya. Dengan demikian, sampai tuntutan itu saya kira merupakan efek kejut. Dan itu bagus. Karena di Indonesia itu narkotika itu memang tampak marak sekali. Sehingga jangan sampai perkembangan tindak pidana narkotika itu merajalela kemana-mana. Sehingga efek kejut itu mudah-mudahan menjadikan shock terapi bagi yang coba-coba sebagai pengedar, pelaku apalagi bandar. Itu yang kita maksud seperti itu Mbak. Jadi namanya suatu pertimbangan tuntutan kadang-kadang pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Nah pendekatan sosiologis itu bagus karena bagaimana juga manusia juga bisa berpikir menjadikan takut, kejut untuk tidak melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Oke, ini menjadi efek kejut begitu ya untuk bagi para penyelundup narkotika. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya Mas Habib, kalau misalkan oke lah Fandi nanti dikatakan tidak hukuman mati begitu ya, tapi kemudian bagaimana dengan terdakwa lainnya yang punya kadar kesalahan yang lebih berat dalam tanda kutip? Ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama begitu. Tidak main-main, hampir 2 ton sabu. Mas Habib. Iya, dalam hukum itu berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan gradasi kesalahan. Itu kan logika yang standar ya. Jadi ini berlaku bagi siapapun. Apakah Fandi, apakah yang lain. Tapi kalau Fandi yang kita ekspos sekarang ini kan Fandi yang kita dapat datanya real ya. Bahwa memang perannya itu tidak sesuai dengan gradasi tuntutan yang begitu berat gitu. Nah jadi kita tunggu saja nanti ya, kan ini kan belum berhenti ya, akan perkara-perkara yang lain terkait masalah ini juga akan terus berlanjut. Nanti kalau pelaku lainnya tertangkap kan kita tahu ya bagaimana implementasi KUHP baru dalam perkara-perkara tersebut. Oke, terakhir saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran atau kemudian yang bisa kita petik dari kasus Fandi ini terkait dengan kasus penyelundupan narkoba begitu ya, soal baru 3 hari dan segala macam, termasuk juga soal KUHP baru ini terkait dengan pidana mati? Ya, artinya ini Mbak, ini penegak hukum punya tanggung jawab bagaimana meletakkan peran serta cara melakukan modus operandi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tadi Mas Habib mengatakan berat ringannya suatu pidana adalah tergantung juga bagaimana peran serta, bagaimana cara melakukan tindak pidana. Ini yang melihat dalam suatu perubahan berat suatu tuntutan. Oleh karena itu tadi kita katakan kalau sampai tuntutan Fandi itu berarti yang lain demikian juga lebih mati kan gitu Mbak. Ini kan melihat seperti itu, berat ringannya tadi. Karena tadi saya katakan, klaster 1 sudah DPO, klaster 2 adalah sekian proses, klaster 3 Fandi. Fandi itu saya kira dalam serta turut serta, yang karena ketidaktahuannya, yang karena mungkin saking polosnya, baru 3 hari, dia terjebak. Ingat loh, namanya suatu kejahatan narkotika itu penuh dengan sindikat. Sindikat yang luar biasa, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan berbagai cara. Disitulah yang harusnya hati-hati terhadap jebakan-jebakan terhadap suatu perbuatan.
Sehingga kalau sampai seperti ini memang perlu harus tapilah suatu yang betul-betul sehingga sampai terjadi jangan sampai terjadi suatu pembicaraan yang keliru. Nah, KHP nasional itu memang luar biasa. Sekarang kita harus lihat bahwa undang-undang narkotika terhadap ketentuan pasal tindak pidana itu sudah dicabut dengan berlakunya KUHP nasional. Dan KUHP nasional itu juga masih mereduksi pidana mati, tapi sebagai alternatif. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini kalau toh tuntutan mati dalam KUHP nasional, insya Allah bukan pidana mati, apalagi menjadikan suatu masalah nasional. Begitu, Pak. Oke, tapi juga jangan terjebak dengan diksi pembelaan terdakwa karena dijebak itu juga jangan sampai kita terjebak dari diksi itu dong, Prof. Ibnu. Ya. Jadi jebakan itu, oleh karena itu maka dalam suatu pidana narkotika, kalau kita lihat Mbak Adisti, di tingkat penyidikan itu kadang-kadang bermasalah, bahkan kadang penegak hukumnya kena serempet-serempet. Kita lihat kasus yang kemarin beberapa itu anggota APH kena. Di tingkat penuntutan juga demikian juga. Di tingkat pengadilan ini memang suatu luar biasa bagaimana mempengaruhi aspek penegakan hukum terhadap narkotika. Dengan demikian diperlukan integritas penegak hukum yang utuh, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pengadilan terhadap kejahatan narkotika, sehingga kita betul-betul bebas dari narkotika. Gitu. Oke, baik, kita akan terus kawal bagaimana kasus Fandi dan juga rekan-rekan begitu ya terkait dengan kadar kesalahannya. Kita akan lihat bagaimana nanti hakim akan memutuskan vonis terhadap Fandi dan juga rekan-rekan. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Ibnu Nugroho, kemudian juga ada Ketua Komisi DPR RI Mas Habibur Rahman telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Bali beberapa hari terakhir. Akibatnya banjir terjadi di sejumlah wilayah. Kami akan hadirkan laporan situasi terkini dari Bali usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Diguyur hujan sejak Selasa pagi, sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Di Kuta, wisatawan harus dievakuasi dengan perahu karet dan sejumlah fasilitas umum ditutup. Hampir seharian, Jalan Dewi Sri Kuta lumpuh akibat banjir yang menggenangi jalan raya. Hujan yang mengguyur wilayah Bali sejak Selasa pagi membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan sejumlah fasilitas umum ditutup. Sejumlah wisatawan asing dievakuasi menggunakan perahu karet dari penginapan mereka karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Informasinya sudah baru 8, artinya 8 tamu mancanegara yang sudah dievakuasi. Di samping itu juga warga lokal yang misalnya tidak bisa menyeberang kemana kita evakuasi juga. Tetapi untuk tamu wisatawan mancanegara ada 8 orang, itu pun tamunya mau ke Ubud. Meski banjir mulai surut, upaya evakuasi masih terus dilakukan. Warga khawatir banjir kembali datang karena intensitas hujan yang masih tinggi. Tim Liputan, Kompas TV. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Bali beberapa hari terakhir. Akibatnya, banjir terjadi di sejumlah wilayah. Apa yang harus diwaspadai masyarakat terkait cuaca ekstrim ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi dan juru kamera Kadek Santosa dari Badung, Bali. Saudara, beberapa hari terakhir di Provinsi Bali, hampir seluruh wilayah mengalami hujan ringan hingga intensitas yang cukup tinggi. Lalu apa yang menyebabkan hujan begitu deras terjadi dan bagaimana prediksi daripada cuaca di Bali dalam beberapa hari ke depan? Saat ini saya sudah bersama Putu Agus Tedi sebagai prakirawan cuaca BMKG wilayah 3 Denpasar. Nah, kondisi cuaca seperti saat ini, hujan dengan intensitas rendah hingga lebat seperti itu terjadi di Bali ini dalam beberapa hari ke depan masih akan terjadi? Ya baik, jadi berdasarkan dari prediksi yang kami buat di BMKG, untuk potensi beberapa hari ke depan, terutama untuk 3 hari ke depan, itu masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali. Dan untuk perkembangannya sendiri akan kami update setiap hari.
Adakah wilayah yang menjadi zona-zona yang perlu diwaspadai terkait dengan cuaca saat ini di Bali? Ya baik, jadi secara umum di wilayah Bali potensi hujan sendiri sebenarnya masih berpotensi hujan. Namun untuk wilayah yang kemungkinan potensi hujannya paling tinggi khususnya dalam 3 hari ke depan itu paling besar terjadi di Bali bagian tengah dan juga di Bali bagian selatan. Nah, kemudian apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat jika terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi ini? Ya baik, jadi untuk himbauan kepada masyarakat dari BMKG yaitu diharapkan kepada masyarakat agar masih mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim khususnya dalam 3 hari ke depan, di mana dari potensi cuaca ekstrim ini bisa menyebabkan dampak-dampak bencana hidrometeorologi seperti potensi genangan air dan juga angin kencang yang bisa menyebabkan pohon tumbang. Dan perlu kami ingatkan juga kepada masyarakat terkait dengan gelombang laut. Saat ini juga di perairan sekitar Bali sendiri masih berpotensi ketinggian gelombang mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan, di mana juga di sekitar perairan masih berpotensi terjadi angin kencang. Dan yang terakhir, agar selalu mengupdate informasi cuaca dan juga peringatan dini di BMKG. Baik, terima kasih Putu Agustedi atas informasinya. Dan tentunya ini bisa menjadi informasi untuk kedepannya masyarakat Bali harus tetap waspada karena potensi hujan ataupun cuaca seperti saat ini masih akan terjadi dalam waktu beberapa hari ke depan. Saya Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Informasi terkini terkait banjir di Bali, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jipayana Putra dan juru kamera Komang Suarbawa di Badung, Bali. Jipa, selamat pagi. Di lokasi Anda saat ini, apakah lokasi tersebut yang kemarin sempat dilanda banjir atau seperti apa? Kemudian bagaimana situasi banjir di Bali saat ini, Jipa? Baik, terima kasih Okta dan saudara. Memang saya di saat ini tengah berada di Jalan Dewi Sri Kuta dan kemarin jalan ini memang menjadi salah satu titik terparah daripada terdampak bencana banjir kemarin. Dan di sini jalan kemarin sempat lumpuh total akibat ketinggian air di beberapa titik mencapai sedada orang dewasa atau 1 meter, kurang lebih 1 meter, Okta. Dan saat ini di pagi hari ini akibat hujan yang sudah tidak turun lagi sejak semalam terakhir, kondisi air atau genangan sudah tidak ada lagi di kawasan Dewi Sri Kuta ini, dan aktivitas masyarakat ataupun para pengendara sudah mulai normal dan nampak hanya warga dan para karyawan yang bekerja di seputaran kawasan Dewi Sri ini tengah membersihkan halaman rumah maupun gerai-gerai mereka pasca banjir kemarin, Okta. Oke, jadi memang sempat banjir kurang lebih sekitar 1 meter, namun sekarang sudah surut di kawasan Dewi Sri. Lantas Jipa, sebetulnya kenapa banjir terus berulang, mengingat Bali ini kan menjadi salah satu tempat pariwisata mancanegara. Ada antisipasikah dari pemerintah setempat supaya jangan sampai terjadi kembali banjir seperti yang terjadi beberapa hari lalu? Baik, Okta dan saudara, memang langkah antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintah di Kabupaten Badung ini. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas PUPR tengah melakukan pengerukan atau pelebaran sepadan sungai di kawasan Sukatmati Badung untuk memperluas akses air agar air bisa cepat dialirkan ke laut di saat debit hujan terlalu tinggi. Dan terjadinya sering banjir di Bali di belakangan ini memang disebabkan oleh terbentuknya awan hujan yang ada di wilayah Bali yang dipengaruhi oleh Madden Julian Oscillation atau MJO di wilayah Samudra Hindia. Hal tersebut juga terus mendukung atau membuat Bali ini mendapatkan intensitas hujan yang cukup tinggi di beberapa waktu kebelakang ini, Okta. Dan BMKG sendiri menghimbau masyarakat agar tetap berwaspada di beberapa hari yang akan datang untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas, mengingat cuaca di Bali masih belum menentu, dan BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai banjir, angin kencang, bahkan gelombang tinggi, Okta. Oke, berarti memang terjadi karena faktor cuaca. Tentu tadi juga ada imbauan yang diberikan terutama untuk kepada masyarakat agar waspada cuaca ekstrim karena saat ini masih belum menentu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jipayana Putra dan juru kamera Komang Suarbawa dari Badung, Bali. Selamat bertugas kembali.
Saudara, impor 100.000 lebih mobil pickup India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk Koperasi Desa Merah Putih menuai polemik. Kadin minta dibatalkan karena produsen dalam negeri masih mampu menyediakan. Sementara DPR minta ditunda. Apa kata Agrinas? Lengkapnya usai jeda. Saudara Sapa Indonesia pagi Badur untuk Anda. Mobil pickup India lagi jadi polemik. Ini karena PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN akan mengimpor 100.000 lebih pickup India untuk Koperasi Desa Merah Putih. Di satu sisi, pengusaha nasional minta impor dibatalkan karena masih sanggup menyediakan dan untuk membantu ekosistem otomotif nasional. DPR pun bersuara meminta impor pickup India ditunda. Inilah mobil pickup asal India Mahindra yang punya spesifikasi 4x4 dengan mesin turbo diesel. Dan yang ini adalah pickup dari India lainnya, Tata Motors. Kira-kira seperti inilah pickup yang akan diimpor oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih. Agrinas Pangan Nusantara akan impor 105.000 unit dengan rincian 35.000 unit pickup Mahindra Scorpio, 35.000 unit pickup Tata Yoda, dan 35.000 unit truk Tata Ultra T7. Dengan nilai proyek 24,66 triliun rupiah. Impor pickup India kini jadi polemik karena Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan impor mobil pickup India tersebut. Wakil Ketua Kadin, Salih Husin bilang, produsen otomotif dalam negeri masih mampu menyediakan kebutuhan mobil pickup untuk Koperasi Desa Merah Putih dan dengan menggunakan mobil produksi dalam negeri dapat menciptakan multiplier effect bagi industri otomotif. Sebelumnya kan memang kami menghimbau agar apa yang akan terjadi dalam hal ini untuk mengimpor mobil pick up untuk kebutuhan koperasi desa itu kan dengan jumlah yang begitu besar, kami menghimbau agar Bapak Presiden kalau bisa membatalkan rencana tersebut karena produksi di dalam negeri juga sudah bisa mencukupi dan kapasitasnya jauh melebihi daripada apa yang dibutuhkan. Yang dipikirkan adalah kapasitas daripada produksi mobil di dalam negeri itu mampu untuk menyediakan apa yang dibutuhkan. Sehingga ya saya kira sudah seharusnya utamakan produksi dalam negeri. Agrinas Pangan Nusantara menanggapi polemik impor pickup India. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Souza Mota bilang telah membicarakan pada sejumlah produsen mobil untuk kebutuhan pickup Koperasi Merah Putih, namun tidak ditemukan kesepakatan. Angelo menambahkan, Agrinas Pangan dapat melakukan efisiensi lebih dari 46 triliun rupiah dengan impor pickup dari India. Agrinas juga menanggapi permintaan DPR untuk menunda impor mobil pickup dari India. Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal, dan saya akan manut apapun keputusan negara. Saya melihat bahwa di situ saya juga sempat membaca bahwa Pak Dasko minta untuk ditunda. Jadi sebelum pada kesempatan ini juga saya ingin memanfaatkan untuk menyampaikan kepada teman-teman, dan selanjutnya dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak, saya akan memintakan waktu kepada Pak Dasko untuk menyampaikan kepada beliau juga, karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi gitu. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor mobil pickup dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Dasko bilang telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana impor 105.000 unit mobil pickup dari India ditunda. Posisi Presiden yang masih berada di luar negeri menjadi pertimbangan. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang
akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Ditunggu bagaimana solusi terbaik terkait pengadaan mobil operasional ini supaya Koperasi Desa Merah Putih berjalan dengan baik dengan tetap memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk ekosistem perekonomian nasional. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Komisi 1 DPR RI menyoroti isi perjanjian tarif dagang AS Indonesia mengenai transfer data lintas negara. DPR menilai hal itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Informasinya usai jeda, saudara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Komisi 1 DPR RI menyoroti isi perjanjian tarif dagang Amerika Serikat Indonesia mengenai transfer data lintas negara. Hal itu tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang mengurusi perlindungan data pribadi. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin bilang, pemerintah perlu berpijak pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena transfer data bisa dilakukan apabila melalui otoritas perlindungan data yang sah di kedua negara. Hasanuddin mengingatkan, pentingnya kesetaraan level otoritas negara antara pengirim dan penerima data demi keamanan data itu sendiri. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah segera memprioritaskan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Ya, harusnya ada Perpres mengatur tentang lembaga itu, ya, sehingga menurut hemat saya, saran saya, sebaiknya lembaga kita ini selesaikan dulu, kemudian bisa transfer ke Amerika dengan juga sebuah analisa bahwa lembaga setingkat dan lembaga sejenis juga harus ada di Amerika. Kalau itu sudah sesuai dengan undang-undang dan kemudian aturan internasional, tidak apa-apa, baik-baik saja. Sebelumnya, saudara, Indonesia bakal memberikan data konsumen dalam negeri ke Amerika Serikat usai menandatangani kesepakatan dalam perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di Washington DC, Amerika Serikat. Erlangga bilang Amerika Serikat sebagai pihak yang menerima akan memberikan perlindungan kepada data konsumen Indonesia sesuai dengan perlindungan yang diterapkan di dalam negeri. Dalam kesepakatan, Indonesia juga akan memberikan kemudahan perizinan impor barang asal Amerika. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan dan farmasi. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sidang perdana pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang terjerat kasus korupsi kuota haji ditunda. Penundaan itu atas permintaan KPK. Hakim Tunggal pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro menunjukkan surat dari KPK tertanggal 19 Februari 2026 yang meminta penundaan sidang pra-peradilan Yakut. Dengan begitu, sidang ditunda dan kembali digelar pada hari Selasa 3 Maret mendatang. Pihak Yakut menyetujui penundaan itu.
Sulistyo bilang jika pada panggilan kedua KPK absen, maka pra-peradilan tetap dilanjutkan. Meminta penundaan persidangan 1 minggu ke depan. Ini suratnya, mau baca atau cukup? Jika tanggal 3 KPK tidak hadir, sidang tetap kita lanjutkan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas hadir langsung dalam sidang pra-peradilan yang hanya berlangsung 10 menit. Yakut bilang ia menggunakan haknya sebagai tersangka KPK. Yakut juga menghargai hak KPK meminta penundaan sidang. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan, KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya. Satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hibdun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Kejaksaan Negeri Sukabumi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus kematian remaja usia 13 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tiri. Sebelumnya, polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dijelaskan oleh Kasih Pidum Kejari, Kabupaten Sukabumi, Abram Namiputra. Ia bilang Kejaksaan Sukabumi sudah menunjuk sejumlah jaksa untuk menangani kasus ini. Selain itu, Kejaksaan juga masih menunggu berkas P21 dari polisi. Dan kami sudah menunjuk beberapa jaksa untuk mengikuti dan meneliti perkembangan dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Polres Pelabuhan Sukabumi, Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Oke, detail dari SPDP ini sendiri, Pak? SPDP-nya itu atas nama terlapornya itu Saudari TR selaku ibu tiri dari korban. Sementara pasal yang dikenakan di SPDP itu pasal 80 ayat 1, ayat 2, junto pasal 76C, larangannya 76C. Yang intinya itu melakukan kekerasan terhadap anak, yang ayat 1-nya itu luka biasa, yang ayat 2-nya itu luka berat. Duka masih belum pudar dari sorot mata sang ibu. Lisnawati memantapkan langkahnya mencari keadilan atas kematian putranya yang tewas diduga dianiaya ibu tiri. Meski kasus ini tengah diusut polisi, Lisnawati juga melaporkan mantan suami yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi atas dugaan unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap putranya. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering. Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu sama anak saya bawa motornya di Abu. Sebelum meninggal, korban mengaku mengalami penganiayaan ibu tirinya. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu anaknya karena dihalang-halangi mantan suami. Amran, kakak Teni, sang ibu tiri menyangkal tudingan adanya penganiayaan terhadap korban. Menurut Amran, korban tak mungkin mau pulang ke rumah jika ibu tirinya kejam. Amran menyebut adiknya justru kerap memberi perhatian layaknya ibu kandung kepada korban.
Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena ibu tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Kenapa? Karena logikanya anak itu udah 12 tahun gitu, bukan anak kecil lagi gitu. Sekarang menurut informasi itu adalah dari Polsek kemudian dibawa ke Polres. Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus mengumpulkan bukti terkait kasus meninggalnya NS di Sukabumi yang diduga dianiaya ibu tirinya. Dari hasil penyelidikan sementara, KPAI menemukan sejumlah fakta, yaitu adanya pembiaran perlakuan kekerasan yang kerap dialami korban. Anak N ini, dia kan sudah beberapa kali mengalami kekerasan. Dan bahkan kekerasan sudah menjadi bagian ya dari kehidupannya. Yang perlu saya pertanyakan pertama adalah tetangganya. Kemudian yang kedua saudara keluarga besarnya. Ya, apakah hanya diam saja? Tetapi yang menarik dari kasus ini, Mas, yang kami memang harus turun adalah filisida itu seringnya terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Nah, pada kasus ini itu terjadi pada usia 12 atau 13 tahun, di mana pelakunya ibu. Kalau pelakunya ayah, ada juga pernah kejadian, pelakunya ayah itu ada di Kalimantan ya. Di Kalimantan, di Maluku pernah terjadi. Tetapi karena pelakunya ibu, ini sekuat apa sih ibu ini sehingga anak tidak berani untuk melawan? Kasus kematian anak yang diduga dianiaya ibu tiri kini statusnya telah naik ke penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Polisi menemukan bukti adanya unsur pidana kekerasan pada korban dan telah memeriksa 16 saksi, termasuk terduga pelaku penganiayaan ibu tiri korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Tukang ojek di Pandeglang, Banten terancam pidana usai kecelakaan gara-gara jalan rusak yang menewaskan penumpangnya. Sempat beredar informasi tukang ojek sudah jadi tersangka, namun polisi membantahnya. Jalan rusak dan berlubang lagi-lagi memakan korban. Seorang tukang ojek bersama penumpangnya kecelakaan di Pandeglang, Banten. Naas, penumpang tewas, sementara pengemudi ojek, Al-Amin Maksum, mengalami luka-luka dan sempat dirawat di rumah sakit. Al-Amin bercerita, kecelakaan terjadi pada 27 Januari saat mengantar penumpangnya untuk bersekolah di Kampung Gardu Tanjak. Pasca kejadian, dirinya telah menjalani serangkaian pemeriksaan di Mapolres Pandeglang. Supaya kasus ini dihentikan kan ya. Semoga ada keadilan aja dari saya. Saya kan tahu saya orang nggak punya apa. Masa saya ibaratnya dituntut dipenjarakan, tahu kan anak istri saya siapa yang nafkahi. Saya kan di tukang ojek. Kuasa hukum tukang ojek meminta kasus ini diselesaikan dengan restoratif justice. Kuasa hukum menilai perkara itu tidak layak dilanjutkan karena baik pengemudi maupun penumpangnya merupakan korban jalan rusak. Kita dampingi untuk mengajukan restoratif justice di Polres Pandeglang. Nah, kami sudah mengajukan di hari Minggu kemarin tanggal 22 Februari ke Dakum di Polres Pandeglang. Nah, setelah itu pihak Polres memfasilitasi, memediasikan dengan pihak korban dari keluarga almarhum Raffi. Keluarga almarhum Raffi ini memang menolak keberatan untuk diadakan perdamaian, tapi kami tetap persuasif. Sebelumnya sempat beredar, Al-Amin, pengemudi ojek, sudah menjadi tersangka kasus kecelakaan yang menyebabkan korban tewas. Namun, hal ini dibantah polisi. Polisi bilang kasusnya masih dalam penyelidikan. Perlu diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Sementara itu, kuasa hukum tukang ojek ini juga menggugat sejumlah pihak buntut kecelakaan karena jalan rusak. Kami kutip dari Kompas.com.
Kuasa hukum Al-Amin bilang ada 5 pihak yang digugat, diantaranya Gubernur Banten, Dinas PUPR Banten, hingga Bupati Pandeglang. Karena adanya fakta jalan berlubang yang tidak diperbaiki hingga memicu kecelakaan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di pasal 273 ayat 3, memang disebutkan sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika berakibat orang lain meninggal, pelaku bisa dipidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 120 juta rupiah. Perkembangan terkini saat Lantas Polres Pandeglang pun menyatakan terbuka terhadap konsultasi dan masukan dari masyarakat guna memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan profesional. Suherdi, Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Banten. Saudara, tuntutan hukuman mati terhadap seorang anak buah kapal bernama Fandi Ramadan yang didakwa terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu menimbulkan polemik karena Fandi baru bekerja 3 hari di kapal itu. Kasus ini pun jadi sorotan Komisi 3 DPR yang menggelar rapat dan menghasilkan 3 poin untuk aparat penegak hukum hingga majelis hakim, terutama terkait dengan konsep hukuman mati dalam KUHP baru. Di Indonesia ini nggak adil. Nggak adil, hukum Indonesia ini nggak adil. Tumpul. Hukum di Indonesia ini tumpul. Itulah ungkapan kekecewaan Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal Indonesia yang didakwa terlibat dalam kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa. Ancaman hukuman mati terhadap Fandi Ramadan kembali menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan penegakan hukum dalam perkara kasus narkotika di Indonesia. Fandi didakwa terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa yang disergap Badan Narkotika Nasional atau BNN di perairan Tanjung Balai Karimun 21 Mei 2025 lalu. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati karena menilai Fandi mengetahui sejak awal rencana penyelundupan barang haram tersebut. Senin lalu, sidang pledoi digelar di Pengadilan Negeri Kota Batam, menghadirkan 6 terdakwa termasuk Fandi Ramadan. Usai persidangan, nenek Fandi, Siti Khalijah, menangis histeris dan meyakini bahwa cucunya tak bersalah. Saya tahu bagaimana cucu saya itu, dia memang murni tidak bersalah. Dia hanya dijebak orang itu. Baru 3 hari dia berangkat, saya tak sanggup melihat dia sekali dia jemput. Udah hancur kalian di saya. Merespons kasus ini, Komisi 3 DPR menggelar rapat internal membahas tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Selesai rapat, Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang, rapat menghasilkan 3 poin yang ditujukan untuk aparat penegak hukum hingga majelis hakim, terutama terkait konsep hukuman mati dalam KUHP baru. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk majelis hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. Pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin dan riwayat hidup pelaku pidana. Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, jaksa penuntut umum menuntut Fandi dan terdakwa lainnya dengan hukuman mati. Keluarga berharap Fandi Ramadan dibebaskan karena yakin Fandi tak bersalah. Ricky Ramadan, Nanda Aprilia, Zamzari, Kompas TV Batam dan Jakarta. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan mempertahankan BI rate di level 4,75%.
Lalu bagaimana prospek ekonomi Indonesia? Apa saja upaya Bank Indonesia menstabilkan rupiah? Setelah ini, Kompas Bisnis akan bertanya Julie Budi Winantia, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Februari 2026 memutuskan mempertahankan BI rate di level 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. BI rate tetap juga untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini. Caranya dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut sejalan dengan perakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Dan Jepang diperkirakan melambat ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut sejalan dengan perakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia juga tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real. Lantas bagaimana detailnya? Kompas Bisnis akan tanya ke Julie Budi Winantia, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Julie. Selamat pagi Pak Julie. Ya, Pak Julie, bagaimana Bank Indonesia melihat prospek ekonomi global 2026? Apakah saat ini tren pelambatan ekonomi di berbagai negara masih bisa akan berlanjut akibat dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik yang belum mereda? Ya, Mbak, jadi kami Indonesia melihat ekonomi ini akan ya, jadi kalau tahun lalu 3,3, tahun ini kita akan tumbuh 3,4%. Selain karena faktor geopolitik, juga karena ada faktor ketidakpastian terkait dengan tarif. Jadi negara-negara utama seperti Eropa, Jepang, kemudian juga Tiongkok dan India ini kita perkirakan akan lambat. Tetapi di sisi lain, Amerika Serikat sendiri meskipun ada dampak dari tarif, ini kita perkirakan bisa tumbuh lebih tinggi dari 2,2 di 2,3%. Karena ada stimulus fiskal yang cukup besar di Amerika Serikat dan juga ada dampak dari investasi yang besar terkait dengan artificial intelligence. Nah, kemudian terkait dengan tarif sendiri, ini memang sangat dinamis perkembangannya. Jadi kalau sebelumnya kita lihat ada beberapa trade deals dengan Amerika, dengan mitra dagangnya, dengan India, Taiwan, dan juga terakhir dengan Indonesia. Tapi kita juga sama-sama ketahui tanggal 20 Februari ada keputusan Supreme Court Amerika Serikat yang membatalkan keputusan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan tarif ini. Nah, ini terus kita cermati, kita monitoring, kita lihat nanti bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, baik itu terkait dengan jalur perdagangan maupun juga nanti bagaimana dampak melalui jalur keuangan.
Itu Mbak Okta. Oke, memang masih tetap ada optimisme di tengah, tentunya kita harus mencermati bagaimana situasi di global. Nah, Pak Juli, soal asesmen Bank Indonesia terhadap ruang penurunan Fed Fund Rate dan yield US Treasury, terutama tenor panjang yang tetap tinggi serta dampak rambatannya terhadap indeks mata uang dolar Amerika Serikat atau DXY dan dampaknya terhadap mata uang emerging market lainnya, termasuk rupiah, ini seperti apa, Pak Juli? Iya, kita melihatnya, jadi ketidakpastian ini di pasar keuangan global ini masih tinggi, selain tadi karena tarif, itu juga karena ada ketidakpastian terkait dengan kebijakan dari fiskal moneter negara-negara utama gitu ya. Jadi kalau terkait dengan Fed Fund Rate sendiri ini, kita perkirakan bahwa ke depan masih ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut, karena memang pasar tenaga kerja di Amerika Serikat masih lemah. Tapi memang penurunannya terbatas karena meskipun inflasi di Amerika Serikat ini menurun, tapi masih lebih tinggi dibandingkan targetnya. Kemudian terkait dengan defisit fiskal itu juga masih akan tinggi di Amerika Serikat karena stimulus yang diberikan ini juga masif gitu ya, sehingga tentunya peningkatan defisit fiskal ini nanti akan diikuti oleh imbal hasil surat utang dari pemerintah Amerika Serikat yang meningkat dan masih akan tetap tinggi. Nah, ini nanti akan ada dampaknya terhadap aliran modal ke Amerika Serikat, ke negara berkembang gitu. Dan ini nanti akan ada dampaknya juga ke nilai tukar di setiap negara. Oke, berarti bagaimana nanti kalau Bank Indonesia melihat bagaimana Fed Fund Rate ini masih ada ruang untuk penurunan lebih lanjut tapi memang terbatas. Lantas Pak Juli, kita ke dalam negeri. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana situasi ekonomi global. Kalau di dalam negeri ini kan aktivitas ekonomi domestik lagi meningkat nih Pak pada masa periode HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, triwulan 1 2026. Apakah bisa dikatakan lonjakan konsumsi ini bersifatnya sementara, seasonal atau cukup kuat untuk jadi penopang pertumbuhan berkelanjutan? Dari sisi inflasi, apakah peningkatan permintaan ini berpotensi menciptakan tekanan harga yang lebih persisten, terutama pada komponen pangan dan transportasi? Ya, jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan yang lebih tinggi ini sudah mulai terlihat sejak triwulan 4 2025 ya. Jadi pertumbuhan yang di triwulan 4 5,39 ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan-triwulan sebelumnya, sehingga untuk keseluruhan tahun pun pertumbuhan juga di 2025 ini lebih tinggi. Nah, kita melihatnya ini sebagai momentum ke depan pertumbuhan Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Nah, di triwulan 1 kita juga melihat ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi, antara lain orang oleh yang tadi disebutkan Mbak Okta, adanya Hari Besar Keagamaan Nasional di triwulan 1 dan juga ada hari libur. Di triwulan 1 ini ada Imlek, kemudian juga ada Nyepi, dan juga nanti di 3 bulan Maret ini ada yang terkait dengan Idul Fitri dan juga hari libur yang terkait dengan Idul Fitri. Kemudian juga keyakinan konsumen ini juga kita melihat semakin baik, tidak hanya terkait dengan keyakinan terhadap kondisi saat ini, tapi juga ke depan juga masyarakat melihat keyakinan yang semakin kuat. Kemudian kalau dari investasi, kita juga melihat investasi yang terkait dengan inisiatif pemerintah ini juga akan tumbuh cukup tinggi, misalkan yang terkait dengan pembangunan koperasi desa, kelurahan Merah Putih, kemudian juga investasi yang terkait dengan hilirisasi sumber daya alam. Kemudian kalau kita lihat juga dari sumber pembiayaannya, kita lihat kredit, pertumbuhan kredit, terutama kredit investasi di bulan Januari ini tumbuh cukup tinggi, lebih dari 20% pertumbuhannya. Sehingga berdasarkan itu kita ke depan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh antara 4,9 sampai 5,7% untuk keseluruhan tahun di 2026. Kemudian untuk inflasi, angka terakhir di bulan Januari memang inflasi Indonesia ini 3,55%, yang ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di Desember. Tapi ini kita melihatnya ini bersifat sementara, jadi inflasi yang 3,55 ini ada faktor dari base effect, ada basis inflasi yang rendah di bulan Januari tahun lalu. Karena adanya diskon tarif listrik 50% di Januari-Februari tahun lalu, sehingga itu berdampak ke inflasi secara tahunan. Tapi ke depan kita yakini
inflasi di tahun ini dan tahun depan 2026, 2027 akan turun dan kembali berada di kisaran sasarannya. Inflasi inti masih akan tetap stabil, inflasi yang terkait dengan pangan juga akan masih dalam level yang rendah. Itu Mbak. Oke, adanya HBKN ini tentu jadi momentum kalau tadi memang masih ada keyakinan akan tumbuh lebih baik, termasuk juga bagaimana keyakinan konsumen dan juga program-program prioritas pemerintah. Pak Juli, nanti kami lanjutkan kembali ini soal dengan kombinasi tekanan global yang masih tinggi dan dinamika permintaan domestik yang meningkat, bagaimana arah kebijakan moneter BI ke depan? Apakah fokus utama tetap stabilitas nilai tukar atau mulai membuka ruang untuk mendukung pertumbuhan? Kompas Bisnis akan kembali. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Juli Budi Winantia, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Juli, kita lanjutkan kembali. Kalau sekarang kita bicara soal nilai tukar, Pak. Kalau perkembangan nilai tukar di tengah tadi sempat dimention juga ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan apa kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu? Iya, Mbak. Jadi memang tadi kita diskusi bahwa ketidakpastian global ini masih tinggi gitu ya, dari ekonomi globalnya, kemudian dari dalam negeri ini juga ada permintaan terkait dengan valuta asing yang juga cukup tinggi untuk kebutuhan impor, dan ini tentunya juga sejalan dengan aktivitas ekonomi Indonesia yang terus meningkat, sehingga ini yang menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar. Tetapi dapat saya sampaikan di sini bahwa Bank Indonesia punya komitmen yang kuat untuk tetap melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan sejumlah kebijakan. Yang pertama, kita melakukan intervensi di pasar valuta asing, intervensi pasar spot, kemudian juga di pasar forward, baik itu di luar negeri maupun juga di dalam negeri. Kemudian juga dari sisi operasi moneter kita juga melakukan penguatan baik itu terkait dengan struktur suku bunga maupun juga volume yang terkait dengan instrumen moneter. Juga yang terkait dengan transaksi SPN di pasar sekunder. Itu yang kita lakukan untuk memastikan bahwa rupiah itu tetap stabil, dan kita yakini ke depan rupiah akan cenderung kembali menguat sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik. Oke, ada kebijakan intervensi dan juga operasi moneter tadi yang dilakukan. Termasuk juga ini Pak, yang juga menarik, RDG Februari 2026, ini kan memutuskan mempertahankan BI rate di 4,75%. Apakah bisa dikatakan keputusan ini lebih mencerminkan sikap wait and see terhadap kebijakan The Fed, atau BI menilai kondisi domestik sekarang kayaknya belum memerlukan penyesuaian nih? Jadi bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan juga kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, ini memang diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas, dan juga diarahkan untuk dapat mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi. Gitu. Sehingga kebijakan diarahkan untuk kedua hal tersebut, stabilitas dan pertumbuhan. Dari sisi inflasi, ini kita melihatnya bahwa inflasi nanti akan turun dan akan tetap berada di sasaran tahun ini dan tahun depan. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita melihatnya juga bisa didorong untuk tumbuh lebih tinggi karena dia masih tumbuh di bawah potensialnya, sehingga bisa didorong tanpa membahayakan stabilitas. Kemudian memang karena ketidakpastian yang tinggi di global tadi, fokusnya adalah bagaimana kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang terkait dengan inflasi, pertumbuhan, dan fokus untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sehingga di rapat Dewan Gubernur bulan ini di 18-19 Februari kita putuskan untuk BI rate tetap di angka 4,75%. Oke, Pak Juli, terakhir, bagaimana koordinasi kebijakan BI dengan pemerintah untuk jaga itu tadi soal stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan? Iya,
Karena upaya untuk mendorong pertumbuhan dan juga menjaga stabilitas ini memerlukan keterlibatan dari semua otoritas di sektor keuangan, sehingga kita perlu melakukan koordinasi dan sinergi. Terkait dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, kita ada forum yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Di situ ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Lembaga Penjaminan Simpanan. Di mana di situ kita koordinasikan, kita sinergikan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Kemudian juga untuk inflasi, kita juga memiliki forum koordinasi untuk dapat mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Itu adalah bentuk koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah di daerah. Kita punya gerakan yang namanya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Ini diharapkan bisa menjaga inflasi pangan berada pada tingkat yang rendah. Kemudian mungkin yang terakhir yang baru saja kita lakukan adalah sinergi kebijakan fiskal dan moneter, di mana di tanggal 20 Februari yang lalu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini sepakat terkait dengan penerbitan SPN oleh pemerintah dan juga pembelian SPN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder. Kesepakatan itu tentunya tetap dilandasi oleh tata kelola yang baik, jadi fiskal disiplin akan terus dilanjutkan, kebijakan moneter yang berhati-hati juga terus akan dilakukan, dan tentunya akan tetap dilakukan berdasarkan mekanisme pasar dan dengan tetap menjaga integritas pasar. Yang terkait dengan pembelian SPN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, ini akan dilakukan baik itu dari pelaku pasar maupun dari secara bilateral oleh pemerintah. Mekanisme ini sebelumnya sudah pernah kita lakukan di tahun lalu, kemudian juga sebelumnya di tahun 2021 dan 2022. Sehingga dengan sinergi dan koordinasi kebijakan tadi, tentunya ke depan kita harapkan pertumbuhan dapat tumbuh lebih tinggi, tetapi di sisi lain stabilitas dapat terus terjaga. Gitu, Pak. Oke, tentunya di situasi global yang masih tidak pasti, ini sinergi tadi salah satu kunci antara pemerintah dan juga BI, ini bisa dilakukan seperti tadi misalnya mempertahankan BI rate, kemudian intervensi, operasi moneter, harapannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi sesuai dengan target. Terima kasih Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Pak Juli Budi Winantia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Juli. Terima kasih, Pak. Saudara, Ramadan berjalan 1 pekan, saatnya mempersiapkan sejumlah hal jelang Lebaran termasuk uang baru. Di Madiun, warga rela antre panjang demi mendapatkan uang baru untuk Idul Fitri. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, warga di Kota Madiun, Jawa Timur mengantre untuk menukar uang lama ke uang kertas pecahan baru. Melalui layanan kas keliling Bank Indonesia, warga menukar uang baru sebagai persiapan untuk dibagikan ke sanak saudara saat Hari Raya Lebaran. Warga langsung mengantre saat mobil layanan kas keliling milik Bank Indonesia tiba di halaman Masjid Agung Baitul Hakim. Warga mengantre untuk menukar uang lama yang mereka miliki ke uang kertas pecahan baru. Di antaranya pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 sampai Rp50.000. Warga mengaku uang pecahan baru ini akan dibagikan ke sanak saudara yang sudah jadi tradisi tahunan saat Lebaran nanti. Kita tahunya kan dari webnya BI kalau ada penukaran periode pertama. Nah itu daftar dulu di webnya Pintar BI. 2.700.000. Itu. Kalau ini tadi antre di lokasi ini gimana? Panjang nggak? Ya alhamdulillah, cuman datang lebih awal jadi cepat. Dapat giliran awal gitu ya. Terus rencananya digunakan untuk apa sih, Mbak? Untuk Lebaran atau gimana? Lebaran. Untuk dibagikan ke anak-anak atau gimana gitu. Memang tradisi tiap tahun seperti ini. Iya.
Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara. Ribuan jamaah memadati Masjid Nasional Baitul Mukarram untuk berbuka puasa bersama, melanjutkan tradisi puluhan tahun di masjid terbesar di Bangladesh selama bulan suci Ramadan. Rekaman menunjukkan para jemaah duduk berdesakan di halaman timur dan selatan masjid menjelang azan maghrib. Mereka disuguhi hidangan sederhana berupa buah-buahan, kentang, dan nasi crispy atau buri. Penyelenggara menyebut buka puasa gratis ini digelar oleh jemaah tablighi semata-mata untuk mencari ridho Allah dan melayani mereka yang berpuasa. Setiap hari antara 6 hingga 8.000 orang ikut dalam buka bersama. Selama 30 hari Ramadan, lebih dari 180.000 jemaah diperkirakan akan dilayani. এত সুন্দর একটা মসবার মধ্যে আমি ইফতারি করতে পারছি আর আল্লাহর কাছে একটা সবসময় দোয়া করি আর রমজান মাসে বেশি করে দোয়া করব যাতে আমার দেশটা শান্তিতে থাকে আমরা জানি ভালোভাবে থাকতে পারি ভালোভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারি আমাদের জানি আর মারামারি কলহল যাতে আর দেখতে না হয় এজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি. Menembakkan meriam perang sebagai penanda waktu berbuka puasa adalah tradisi di Dubai yang modern. Tradisi ini tak pernah absen dan terus dilakukan. Tradisi penembakan meriam ini telah dikenal luas. Warga dan wisatawan pun berkumpul untuk menyaksikan langsung upacara ini yang telah dilakukan selama beberapa generasi. Polisi Dubai sebagai operator meriam dengan telaten menyiapkan upacara penembakan dengan sebuah peluru emas. Para penonton yang sudah lama menunggu pun bertepuk tangan saat suara tembakan meriam dibunyikan. Meskipun suara meriam sebenarnya tak perlu lagi dilakukan karena adanya teknologi pengeras suara untuk mengumandangkan azan, tapi tradisi ini tetap dijaga sejumlah negara Arab. المدفع بالتأكيد يعني له ذكريات غالية عند الشعب الإماراتي وهو من الأشياء الشعبية والأشياء اللي لها ذكريات بحيث أنه هو كان المنبه يعني لدخول وقت الإفطار وجميل أن نشوف أنه يعني لا زال محافظ عليه ولا زال رمز من رموز الذاكرة الإماراتية يعني. Sampai Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi penting dan juga menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami, usai jeda kami kembali. Komunitas Muslim di Toa Masina, Madagaskar menyalurkan makanan hangat setiap hari bagi ribuan warga terdampak topan Gezani yang melanda di tengah bulan Ramadan. Sukarelawan memasak di panci besar dan membagikan makanan kepada warga yang mengantre sambil membawa wadah kosong. Setiap hari, sekitar 3.000 porsi makanan siap saji didistribusikan selama 30 hari. Tak hanya untuk warga, tetapi juga bagi tenaga medis dan petugas lapangan. Aksi ini menjadi wujud solidaritas di bulan Ramadan setelah siklon Gezani tercatat telah memengaruhi lebih dari 423.000 orang di Madagaskar. Siamo usando come comunità muslima affiliatan dari untuk pemerhati melawan jauh fisaran sekaf masa kawan di nama Cika Sahir. Ini hari ini dengan anak ini siklon Gezani itu. Di sana saya misalnya sekaf masa kawan di nama Cika Tebarifu Ulla. Di sana rumah di sini di Puluhan. Saya firasat ya rahman dari FCRAS investasi kecil akan ngarif. Masih dari mancanegara, saudara, nelayan Pakistan tidak berbuka puasa di rumah. Mereka memilih buka puasa di atas kapal yang tengah bersandar di dermaga jelang matahari terbenam. Nelayan menyimpan banyak makanan di kapal sekaligus sebagai bekal melaut karena mereka akan berlayar hingga berhari-hari. Meskipun berat tidak berpuasa di rumah dan jauh dari keluarga, nelayan saling menguatkan satu sama lain.
Bagi mereka, pertemanan di atas kapal selama bertahun-tahun sudah terasa seperti keluarga. लगता है लेकिन परदेसी है, अभी समंदर में तो कुछ नहीं है, तो एहसास तो होता है, लेकिन क्या करें, अभी रोजी है तो वो चीज़ अभी दिल में नहीं रखते हैं ना, अपने रोजी के हिसाब से वो ऐसे चलाते हैं ना। Informasi dari mancanegara tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Adisla Rasati. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa.